Selamat datang di channel pendidikan Masinera Prisma Saputra. Pada video ini, terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 4, tema 2, subtema 3, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, jawabannya adalah sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nomor 2. Udin bermain layang-layang di lapangan. Agar layang-layang Udin dapat terbang tinggi, dibutuhkan energi. Jawabannya adalah angin. Nomor 3. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contoh bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan yaitu jawabannya adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nomor 4. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Keunggulan minyak jarak adalah jawabannya adalah keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Nomor 5. Selain untuk bahan bakar bio, manfaat minyak jarak juga dimanfaatkan untuk jawabannya adalah minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Nomor 6. Gambar manakah yang mencerminkan sikap hemat energi? Jelaskan. Jawabannya adalah gambar B. Menonton bersama-sama anggota keluarga, karena dengan menonton bersama dapat menghemat energi daripada menonton sendiri-sendiri. Yang kedua adalah gambar C. Dengan cara menulis rapi dan bolak-balik kertas dapat menghemat energi, dan penggunaan kayu sebagai bahan kertas. Nomor 7. Singkong merupakan tanaman yang banyak didapatkan di daerah tropis seperti di Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai makanan pokok. Hampir semua bagian pohon singkong dapat dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Singkong mengandung kandungan gizi seperti jawabannya adalah terdapat kandungan gizi seperti protein,
vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas merupakan salah satu olahan singkong yang sudah tidak asing lagi, yaitu keripik singkong. Sebutkan olahan singkong yang berasal dari daerahmu. Jawabannya adalah getuk, tape, combro, misro. Nomor 9, apakah yang dimaksud dengan energi alternatif? Jawabannya adalah, energi alternatif ialah energi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Syarat energi alternatif yaitu tidak habis atau dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Nomor 10, sebutkan contoh sumber energi alternatif. Jawabannya adalah, contoh sumber energi alternatif yaitu sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan bahan bakar bio? Sebutkan contohnya. Jawabannya, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Contohnya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nomor 12, minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Sebutkan pemanfaatan minyak jarak. Jawabannya, pemanfaatan minyak jarak yang pertama sebagai pengganti bahan bakar minyak bumi, yang kedua minyak rambut, yang ketiga minyak pijat. Nomor 13, mengapa penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi? Jelaskan. Jawabannya adalah, karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Nomor 14, sebutkan manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Jawabannya adalah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna. Yang kedua, gas buang menjadi lebih bersih. Yang ketiga, tarikan lebih ringan. Yang keempat, suara mesin lebih halus. Selanjutnya, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, dan ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. Nomor 15, sebutkan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Jawabannya adalah, hak terhadap lingkungan yaitu memperoleh lingkungan yang segar.
Lalu, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Kemudian, kewajiban terhadap lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan. Membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 16. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Sebutkan. Jawabannya adalah yang sudah dilakukan untuk menghemat energi, mematikan lampu pada siang hari, menggunakan air seperlunya, dan mematikan peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan.